Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Dalam percakapan serius itu, tiba-tiba datang Suwanto, seorang pedagang di pasar yang juga kenal akrab dengan Hananto. Lelaki itu mengatakan tentang keberadaan Fani, dan saat ini Fani sedang dalam depresi berat. Dia seperti orang gila berada di jalanan pasar. Beberapa orang sudah mencoba mengajak pulang, namun Fani tetap kekeh berada di sana. Dia beralasan sedang menunggu kekasihnya. "Apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai?" tanya Hananto diliputi kecemasan. Pak Kiai menyuruh untuk menjemput istrinya. Tanpa berbicara apapun, dia menyerahkan anaknya pada gendongan Heni, lalu segera pergi bersama Suwanto. Beberapa menit kemudian, Hananto sudah berada kembali bersama sang istri. Yang memanglah benar, keadaan Fani terlihat memprihatinkan. Seperti tidak mengurus diri, hingga tampak persis orang gila. Tentu hal ini membuat Heni menitikkan air mata. Itulah kakaknya, seorang yang sangat dirindukan setiap waktu. Fani yang sudah cukup tenang berkat doa Pak Kiai, duduk terdiam di kursi, yang kemudian dilakukan ritual pelepasan guna-guna. Pak Kiai dengan tenang membaca beberapa amalan, begitupun Ustadz Imam. Sebuah amalan sangat ampuh untuk membinasakan makhluk halus. Suasana masihlah tenang, tidak nampak ada sesuatu yang aneh. Semua masih biasa saja, hanya ketegangan yang terlihat di wajah masing-masing. Dan suasana itu berubah mencekam kala Fani berteriak histeris memanggil nama seseorang. "Suwandi! Suwandi! Suwandi!" Yang disusul tubuhnya bergetar hebat, lalu terkulai lemah dan ambruk bersandar pada kursi. "Ambillah air leri atau air dari kuah beras 1 gayung saja. Campurkanlah dengan air ini, lalu basuhlah ke rambut istrimu. Insya Allah semua akan kembali dalam kebaikan," tutur Pak Kiai. Hananto mendengarkan pesan Pak Kiai sambil memandang istrinya. Bulir-bulir air mata menetes perlahan di pipinya. Serasa tidak tega dia menyaksikan semua itu. Sungguh satu hal yang sangat menyayat hati. Segera Heni membuat air yang dimaksud Pak Kiai. Sementara Ustadz Imam terus memandangkan zikir. Dia tahu apa yang terjadi di lain lokasi, tepatnya di mana Suwandi berada. "Jika istrimu sudah benar-benar membaik, lakukanlah tajidun nikah, atau orang Jawa lebih mengenal dengan bangun nikah.
agar keluargamu terjauh dari gangguan setan yang tidak bosan mempengaruhi pikiranmu. Ucap Pak Kiai memberi pesan penting pada Hananto. Setelah hari itu, keadaan Fani semakin membaik. Dia kembali hadir untuk suami dan anaknya tersayang. Dan secara perlahan, sikapnya telah berubah menjadi lebih baik. Dia memulai berhijab dan semakin dekat dengan keluarganya, keluarga yang selama ini telah dijauhi. Sementara Hananto yang masih diliputi rasa penasaran terus mencari informasi tentang siapa sebenarnya Suwandi. Fani sudah sangat terbuka dan sangat jujur akan sosok pemuda itu. Namun tampaknya tidaklah membuat Hananto puas. Dia bertekad untuk menghancurkan pelet yang dipakai hingga tanpa bekas. Hari ini, sengaja Hananto pulang cepat untuk menyelesaikan masalahnya. Kebetulan juga istrinya sedang berada di rumah keluarganya, yang mana mempersiapkan segala keperluan untuk acara lamaran Heni. Acara yang akan dilangsungkan sekitar 4 hari ke depan, di mana setelah acara lamaran selesai, Hananto dan Fani akan melakukan pesan dari Kiai Abdurrahman, yakni melaksanakan acara bangun nikah, di mana akan ada pembacaan manakib oleh beberapa tetangga sekitar. Menurut Pak Kiai, hal itu tidaklah wajib dilakukan, namun ada alasan tepat sehingga acara itu berlangsung, yakni memberi jalan keluar dalam masalah rumah tangga, terutama dalam meredam konflik yang sangat besar, sehingga perceraian pun bisa dihindari. Hananto menghentikan laju mobil tepat di mana kontrakan Suwandi berada. Namun kosong, rumah sederhana itu sudah tidak berpenghuni. Menurut pemilik kontrakan, lelaki itu telah berpamitan sekitar 10 hari yang lalu, tepat di saat ritual penyembuhan Fani. Sebelum berpamitan, seperti ada sesuatu hal penting yang disimpannya. Gerak-geriknya juga mencurigakan. Ucap tetangga kontrakan yang ternyata juga mengenal Fani. Menurutnya sudah sangat sering Fani menginap di rumah Suwandi, yang dia tidak tahu kalau ternyata Fani bukanlah istrinya. Karena dari penjelasan Suwandi, Fani merupakan istri sah yang sedang mengandung anak pertama mereka. Sehingga para tetangga membiarkan perselingkuhan itu terjadi. Kebohongan itu baru terungkap saat 2 hari Suwandi meninggalkan kontrakan. Para tetangga tahu peristiwa Fani yang depresi di pasar, dan dari situlah semua terungkap. Meski tidak menemukan Suwandi di kontrakan, namun Hananto tetap ada pendiriannya. Dia pun menemui majikan Suwandi yang merupakan rekan kerja. Kebetulan yang di rumah adalah majikan perempuan. Karena rekannya tentu masih di kantor, dia pun menanyakan tentang alamat yang tertera di KTP sopir tersebut. Dengan perutnya yang membesar hampir melahirkan, wanita itu menceritakan tentang kebusukan Suwandi, yang mana beberapa teman arisannya menjadi korban kebusukan sopir itu. Pemuda itu telah menanggung banyak dosa. Dia sudah menghancurkan 2 keluarga kawanku. Hananto tersadar, ternyata bukan Fani saja yang dijadikan sasaran. Para istri pejabat lain juga dimanfaatkan. Namun dari cerita wanita di hadapannya, korban lain tidak mengalami kasus seberat Fani. Mereka hanya dimanfaatkan dengan menguras uangnya saja, tidak lebih. Setelah mendapat alamat yang dicari, segera Hananto berpamitan. Tekad untuk mengetahui seluk-beluk Suwandi akan dilanjutkan. Dipanjangnya alamat itu, ada raut wajah lain saat dia tahu Tulung Agung adalah tujuannya. Dan dia pun segera berlalu,
melajukan mobilnya menembus debu jalanan, berharap keinginannya terpenuhi malam ini juga. Sampailah Hananto di kota tersebut. Karena dia tidak hafal dengan lokasi, kini tujuannya mengarah pada Hindayati, sosok perempuan perselingkuhannya dulu. Dia bermaksud meminta bantuan padanya sebagai penunjuk arah. Hananto berdiri memandang rumah sederhana di depannya. Masihlah sama, bunga-bunga berhias di halaman beraneka warna. Tampak pula satu taman kecil buatannya, di mana gemericik angin sangat sadu dalam indera pendengaran, membawa kembali kenangan indah yang tidak terlupakan. Mas, Dan suara itu, suara yang sangat dia hafal, bahkan sampai desak nafasnya. Belum mampu Hananto membuang jauh perasaan yang nyata. Sejenak dia terpaku memandang Hindayati. Perempuan itu sama sekali tidak berubah. Lekuk tubuhnya masih seindah dulu, seindah waktu dia tidak bosan menikmatinya. masuklah Mas. Hindayati kembali berucap, menumpas bayangan mesum masa lalu Hananto. Kamu masih sendirian saja, Tik. Berbahasa basi Hananto membuka percakapan. Hanya senyum manis diikuti lirikan nakal jawaban dari Hindayati. Sebuah jawaban yang secara tersembunyi penuh dengan godaan. Mereka mulai canggung bak pasangan muda-mudi. Setelah minuman tersedia, barulah Hananto mengutarakan maksud tujuannya. Dia menunjukkan alamat Suwandi dan berharap Hindayati mau menemaninya. Sejenak, Hindayati mengamati alamat tersebut, lalu memberi sedikit penjelasan tentang daerah itu. Sebuah perkampungan dengan batu putih yang cukup tandus, juga terkenal akan kemampuan ilmu klinik para penghuninya. Aku bersedia menemanimu, Mas. Jawab perempuan manis itu. Terima kasih, Tik. Aku harap kamu tidak berpikiran macam-macam antara kita. Ucap Hananto yang dilanjutkan menenggak minumannya, lalu segera mengajak Hindayati berangkat. Sepanjang perjalanan, mereka menumpahkan rasa rindu, yang ternyata Hindayati belum bisa menerima lelaki lain setelah putus hubungan dengan Hananto. Dulu, mereka dipertemukan secara tidak sengaja, yang mana Hananto mengalami mobil mogok di jalur hutan pinggiran kota. Dan hujan lebat di senja hari itu membawa rasa prihatin di hati Hindayati. Perempuan manis itu pun menghentikan laju motor, lalu menawarkan jasa buat Hananto. Dipinjamilah Hananto motor untuk mencari ahli mesin. Dari situlah, dengan cepat Hananto terpikat dengan daya tarik Hindayati, yang ternyata benih kasih terlarang itu tidaklah bertepuk sebelah tangan. Hubungan asmara itu pun terjalin, meski hanya beberapa bulan saja, namun kenangan indah mereka dapatkan, dan akan selalu mereka rindukan. Mungkin tetesan rasa rindu itu tersalurkan petang ini, meski tidak sepenuhnya, namun hati mereka kembali terpadu. Pertigaan depan belok kiri, Mas. Ucap Hindayati. Masuklah mereka di jalan yang belum beraspal. Dengan hati-hati Hananto melajukan mobil. Sesekali cengkeraman kuat Hindayati mendarat di bahannya saat jalan bergelombang. Dan laju mobil itu terhenti tepat di halaman sebuah rumah. Terlihat cukup mewah untuk ukuran rumah di perkampungan. Kamu yakin ini rumahnya, Tik? Tanya Hananto. Hindayati mengangguk kalem. Bersamaan dengan keluarnya dua perempuan penghuni rumah,
terdengar pula suara azan maghrib berkumandang. Yang tanpa disadari, hari ini Hananto telah melewatkan setiap panggilan itu. Dia melupakan kewajiban sholat seharian ini. Apakah ini rumahnya Suwandi? Tanya Hananto pada perempuan parubaya di hadapannya. Dan tepat sekali Hindayati mengarahkan. Wanita itu mengangguk pelan. Dan dia menyuruh agar Hananto juga Hindayati menunggu di luar. Mereka akan terlebih dulu melaksanakan sholat maghrib sebelum menemui tamu. Masuklah mereka begitu tuan rumah selesai beribadah wajib. Tanpa basa-basi, Hananto langsung menanyakan keberadaan Suwandi. Dan satu jawaban membuatnya dipenuhi rasa tidak percaya. Perempuan tersebut mengatakan kalau Suwandi dalam keadaan sekarat. Yang sekarang berada di dalam kamar ditunggui oleh seluruh saudara juga keluarga. Dia sedang menghadapi cobaan yang berat. Ini adalah hari ketiga di mana dia di ujung maut. Ucap perempuan itu yang diketahui adalah ibunda Suwandi. Dengan mata sayu beliau melanjutkan agar tamunya memaafkan Suwandi jika mempunyai kesalahan besar. Hananto juga Hindayati bangkit menuju kamar. Terlihat sosok pemuda dengan mulut menganga tergolek di ranjang. Sementara di sisinya ada dua orang berumur, seorang perempuan yang tadi ikut menyambut dan laki-laki yang cacat. Melihat pemandangan itu membuat Hananto menjadi terenyuh. Hindayati, ucap seorang kakek yang berada di antara mereka. Dialah Mbah Datu. Hindayati juga melakukan hal sama dengan Suwandi, yakni meminta ilmu balet setan kopir. Hanya saja dia tidak melakoni, namun minta bantuan saja. Pada saat itu dia khawatir jika cintanya pada Hananto bertepuk sebelah tangan. Dan pada akhirnya, balet tersebut tidak lagi dia pergunakan saat tahu Hananto tulus mencintainya. Dia lebih menyimpan dan memendamkan balet itu untuk melanjutkan kehidupan. Meski Hananto telah membuatnya sakit hati, namun dia tetap tidak menggunakan balet tersebut. Bahkan sampai sekarang, dia belum pernah memakai ilmu tersebut. Hananto hanya terpaku. Dia tahu ada yang salah dengan Hindayati, tapi sekarang bukanlah saat yang tepat untuk membahas hal itu. Sedangkan Hindayati langsung mendekat pada Mbah Datu. Dicium tangan sosok berusia lanjut tersebut. Sejurus kemudian Mbah Datu mewakili bercerita. Dia sengaja mengajarkan ilmu balet setan koper pada Suwandi untuk menjaga lestarinya ilmu tersebut. Karena pada dasarnya ilmu pelet bukanlah ilmu jahat, tinggal niat orang yang mempergunakannya saja. Menurut Mbah Datu, tujuan utama ilmu pengasihan adalah untuk melanggengkan satu hubungan, yakni sebagai sarana agar pasangan tidak melakukan hubungan terlarang dengan orang lain, agar cintanya terpatri pada satu orang. Kalau memang di awal digunakan untuk memikat lawan jenis, itu bukanlah hal yang salah. Yang penting ada tujuan yang diikuti tanggung jawab di saat selanjutnya. Dan semua itu saat ini sedang dijalani Suwandi. Dia harus menanggung dosa dengan jalan yang dipilih. jika ini sudah sampai di akhir usianya, maafkanlah dia, agar cahaya terang membawanya dengan damai. Tutur Mbah Datu, seorang yang punya pandangan bijak meskipun menghadapi kerumitan. Mbah Datu juga menjelaskan tentang dahsyatnya pelet yang digunakan Suwandi. Siapapun akan menjadi takluk, bahkan sampai berujung kegilaan. Dan tidak seorang pun yang mampu menangkal, kecuali yang mempunyai ilmu agama dipadukan dengan ilmu kejawen yang sangat kuat. Bahkan seorang yang memiliki jenis pelet setan kopir pun tidak punya ajian penangkal.
Hingga jika tidak dipergunakan dengan kesungguhan hati, keilmuan itu akan berbalik arah dan menyerang diri sendiri. Mbah Datu memperingatkan juga pada Hindayati agar berhati-hati memilih ilmu pemikat. Mendengar penjelasan Mbah Datu, Hananto menjadi bimbang. Dendamnya pada Suwandi mulai surut. Dan dengan berat hati, dia pun memberikan maaf pada Suwandi, lalu beranjak pamit, meninggalkan rumah Suwandi dengan rasa penasaran yang sudah terjawab. Sepanjang perjalanan pulang, Hananto menyudutkan Hindayati. Dia merasa telah dibaret oleh perempuan manis itu. Panas saja, Hindayati hafal betul seluk-beluk desa Suwandi. Yang mana dari sanalah dia mencari bantuan dari ahli pelet. Namun Hindayati berontak atas tuduhan yang dilontarkan, karena dia tidak menggunakan apapun untuk menggait cinta Hananto. Sebenarnya niat itu ada, namun pemikirannya jauh lebih dewasa. Kalau memang ilmu pemikat itu aku pergunakan, tentu kita tidak akan berpisah, Mas. Kamu pasti akan lebih memilihku ketimbang kamu memilih istrimu, sanggah Hindayati. Ucapan itu membuat Hananto terdiam dan berpikir ulang. Dan tampaknya dia pun sadar cintanya pada Hindayati memang murni apa adanya. Begitupun Hindayati, dia sangat menghormati cinta, hingga tidak mau merebut Hananto dari istrinya. Dia tidak mau merebut kebahagiaan keluarga itu. Namun malam ini, semua kembali terjadi. Begitu sampai rumah, Hananto mengucap maaf yang berakhir dengan dekapan hangat. Setelah pintu rumah dikunci, persinan itu pun tidak bisa lagi terelakkan. Mereka mengulang masa manis yang ternyata belum terkubur. Usai acara bangun nikah, hal buruk tiba-tiba saja menimpa Hananto. Dia yang melamun di bawah pohon kelapa dikejutkan dengan suara geledek yang sangat keras. Tanpa sepengetahuannya, petir itu menyambar ujung pohon kelapa, yang kemudian terputus dan menghantam tubuhnya. Dia pun menggelepat dengan nafas semakin menipis. Fani yang masih menggendong anaknya langsung mendekat, disusul beberapa warga yang masih berada di lokasi rumah. Sebelum mengangkat tubuh Hananto, pria itu masih sempat mengelus rambut anaknya. "Maafkan aku, Fani." Suara itu terdengar sangat berat, yang kemudian meledaklah tangis Fani. Hananto telah mengembuskan nafas terakhirnya. Fani termenung di taman kota, dibiarkan anaknya berlarian kecil bersama kupu-kupu. Di 2 tahun terakhir semenjak Hananto meninggal dunia, rasa bersalah terus membuntuti. Karena dia, kebahagiaan yang didapat pupus, bahkan suaminya sendiri mengingkari janji. Dan Tuhan benar-benar mengabulkan ucapannya dengan kematian, karena janji itulah yang terucap. Sementara hubungannya dengan Hindayati membuahkan seorang anak. Mungkin itu terjadi di akhir hubungan intim mereka. Kini, Hindayati sudah mapan bersama suaminya, seorang pemuda tetangga desa yang bekerja sebagai TKI di Hong Kong. "Assalamualaikum." Suara yang tidak asing membuat Fani menoleh secepatnya. Jantungnya berdetak cepat. Dialah orang yang telah menghancurkan kebahagiaannya. Dialah orang yang telah membuatnya menyesal berkepanjangan. "Mohon maaf, aku telah lancang.
Sebelumnya aku mendatangi rumah kamu, tapi adik kamu menyuruhku mencari ke sini. Dialah Suwandi. Dengan menggendong Nika, lelaki itu meminta maaf dengan kesungguhan hati. Semenjak Suwandi melewati ujung maut, pertaubatan pun dilakukan. Dan selama pertaubatan itu hingga hari ini, dosa akan masa lalu membayang sangat nyata. Yang paling menekan batinnya adalah Fani. Dia merasa dikepung perasaan bersalah setiap waktu, yang membawanya memutuskan menemui Fani meski diliputi kecemasan. Dan itu terjadi hari ini. Fani terdiam, jantungnya bergemuruh kuat. Dia tidak mampu lagi berpikir selain menyalahkan keadaan. Dan sekarang, dia harus bisa menerima kehidupan baru. Dia harus membuang kenangan buruk masa lalu. Karena semua hanya membuat luka yang semakin menusuk. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.